Titik Temu, kembali lagi di podcast gue. Kali ini gue bakal ngebahas tentang sastra sejarah mutakhir. Dan di sini gue nggak sendirian. Oh jelas dong, gue kan podcast kan selalu ngundang bintang tamu ya. Jadi gue sama bintang tamu ini bakal tanya-tanya sedikit apa itu sastra sejarah mutakhir dan gimana sih pendapat dia tentang penulis sekarang yang ngebahas tentang sejarah atau postkolonial mungkin ya. Gak usah banyak basa-basi, kita langsung sambut orangnya. Dia ini Mas Diki. Hai, halo sahabat Titik Temu. Jadi kali ini, sebelumnya perkenalkan gue Diki. Gue sendiri bisa dibilang penyuka atau penggiat sastra dalam waktu kurun mungkin 5 tahun ke belakang. Jadi bisa dibilang gue bakalan memberikan beberapa informasi terkait sastra dan kegiatan-kegiatan sastra gitu. Oke, cukup menarik ya sebenarnya latar belakang Mas Diki ini. Enggak sih. Kegiatan sastra terakhir ini apa, Mas? Terakhir itu kalau misalkan dibilang yang terakhir itu sempat ikut serta dalam buat dan pembaca sastra dalam karya sastra puisi gitu. Oh, itu tuh sejenis lomba atau gimana itu? Iya, itu sejenis lomba. Jadi dilombakan dalam ranah nasional. Keren juga. Oke. Iya. Oke, karena di sini diundang Mas Diki nih ya, teman-teman. Jadi gue bakal tanya langsung ke orangnya gimana pendapat Mas Diki ini terkait sastra sejarah mutakhir gitu, Mas. Oke, boleh. Jadi Boleh. kita langsung aja nih ke pertanyaan ya. Langsung aja nih. Langsung. Serius. Langsung dong. Serius banget nih. Serius. Oke. Jadi menurut Mas Diki itu sastra sejarah mutakhir itu apa? Sastra sejarah mutakhir itu menurut gue sendiri, kalau misalkan sastra sejarah mutakhir itu karya sastra yang dibuat atau dipopulerkan dalam waktu kurun yang tidak terlalu lama dengan tahun ini. Jadi gitu. Jadi menurut Mas Diki, kenapa penulis zaman sekarang tuh banyak banget yang nulis tentang postkolonial? Apalagi ada kritik-kritiknya tuh. Tuh, kenapa? Kalau menurut gue sendiri sih kenapa orang-orang zaman sekarang itu banyak yang mengulas kembali tentang postkolonial atau yang bersandingan dengan kritik-kritikan gitu ya. Iya, betul. Itu karena satu, alasan pertama karena apa yang dirasakan oleh orang-orang sekarang itu yang menjadi bahan karya sastra mereka. Yang kita tahu sendiri kan, bagaimana sih sekarang kehidupan di Indonesia itu, bagaimana sih kehidupan orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah. Iya. Ya kan? Dan itu yang akan menjadikan bahan kritikan orang-orang di Indonesia sekarang. Iya. Cuma kalau misalkan kenapa sih banyak orang yang mengulas kembali tentang postkolonial? Itu karena postkolonial sendiri kan populer. Ini khusus dalam karya sastra ya. Populer itu di sekitar tahun 1965-an, 1960-an, ya kan, atau menjelang ke Orde Baru gitu. Nah, kenapa itu diulas kembali? Mungkin kalau dari pandangan gue sendiri, itu karena mengaitkan dengan kehidupan orang-orang di Indonesia sekarang. Gitu, dengan rasa keresahannya,
dengan rasa eh, keibaannya terhadap orang lain yang melihat keresahan orang lain gitu. Jadi bisa dibilang tuh di zaman sekarang dengan kondisi yang bisa dibilang kayak amburadul lah gitu, itu jadi kayak para penulis tuh ada kilas balik tentang di masa itu gitu ya? Iya benar, karena kan orang sendiri tuh pasti bakalan mengulas atau mengambil kisah lalu itu sebagai bahan. Dan itu bakalan lebih mudah orang-orang itu untuk menciptakan sebuah karya sastra dengan imajinasinya gitu. Terus gimana sih menurut lo nih ya, gimana cara ngebedain si novel ini nih itu berlatar belakang tuh yaitu tadi kayak kritikan gitu. Gimana cara kita ngebedain ini tuh hasil dari pemikiran si penulis atau dia itu terinspirasi full dari masa sebelumnya? Kalau misalkan pertanyaan kayak gitu, mungkin gue bisa ngejawab kayak kita bisa membedakan antara kehidupan sekarang sama kehidupan yang masa lalu. Atas dasar apa? Atas dasar dari catatan suatu sejarah. Catatan dari suatu sejarah itu kan yang bakalan menimbulkan hasrat orang lain untuk menciptakan sebuah karya sastra dengan keadaan atau situasi pada waktu itu. Gitu. Kalau misalkan sekarang kita mungkin bisa mengaitkan dengan kritikan-kritikan yang ada pada zaman sekarang. Gitu. Kalau misalkan yang tahun-tahun silam itu mungkin bisa dibilang keresahan atau kritikannya itu bakalan lebih bakalan lebih dominan dari apa yang ingin dikeluarkan oleh orang lain terhadap kondisi waktu itu gitu. Menarik banget ya sebenarnya dari latar belakang cerita itu. Banget. Ini boleh minum? Oh silahkan diminum. ada minum. Nggak disuruh minum. Menarik banget dari penjelasan Mas Diki. Gue sendiri ada pertanyaan. Bagaimana menjaga keseimbangan pembaca fiksi dan pembaca latar sejarah? Oke. Jadi sebelumnya gue mungkin mau kasih informasi kalau misalkan sastra itu atau kegiatan kesastraan itu tidak berkewajiban untuk mencatat tentang sejarah seperti sejarawan gitu. Tapi ada tapinya nih ya, si sastra ini itu harus memiliki rasa tanggung jawab etis terhadap si sejarah. Si sejarah sastra ini karena dalam sastra itu, dalam pembuatan karya sastra itu banyak yang melakukan riset terhadap arsip, riset terhadap sejarah, riset pada suatu kejadian-kejadian yang terjadi di masa lampau kayak gitu. Nah cuma untuk mengembangkan si karya sastra ini, si penulis sastra atau bisa dibilang si penulis karya sastra ini, dia bakalan melakukan imajinasi atau bakalan berimajinasi terhadap apa yang terjadi di waktu itu. Seperti duka, kehilangan, kematian, kesedihan, apa yang akan dialami oleh korban-korban di waktu itu, kayak gitu. Oke, jadi sastra itu juga nganggapin dari sisi emosionalnya juga ya? Benar. Jadi kalau misalkan sastra itu dia bakalan memiliki, mungkin bisa dibilang 70% karya sastra itu
muncul atau terbit atas dasar emosi atau atas dasar rasa emosional. Ada nggak sih novel yang sama lo nih tuh lo paham banget sama isinya gitu. Kayak yang berlatar sejarah gitu. Nah kalau misalkan novel, gue ada novel judulnya itu Laut Bercerita. Nah, Laut Bercerita itu karyanya Laila Escudori. Dia ini penulis yang selalu menciptakan karya sastra yang berhubungan dengan masa Orde Baru. Jadi kejadian-kejadian di masa Orde Baru itu dijadikan novel oleh si Laila Escudori ini. Salah satunya yang judulnya Laut Bercerita itu. Jadi menurut Mas Diki nih, kenapa sastra sejarah itu penting buat sekarang? Kenapa sastra sejarah itu penting untuk sekarang, untuk zaman sekarang? Sastra sejarah itu penting untuk zaman sekarang itu agar membawa pemikiran-pemikiran anak-anak muda zaman sekarang itu terbuka atas wawasannya, pendidikannya, tentang sejarah-sejarah yang terjadi di Indonesia. Itu mereka harus tahu untuk dijadikan pembelajaran. Jadi sastra sejarah ini bukan cuma sekedar kajian atau pelajaran yang ada di dalam bangku sekolah, tapi ini juga yang harus dimaknai dalam kehidupan warga Indonesia di masa sekarang untuk dijadikan sebuah pelajaran di masa sekarang. Oh gitu. Sebelum kita akhiri nih Mas Diki, kemarin itu gue buka pertanyaan di postingan Instagram gue. Nah sekarang gue udah siapin pertanyaan untuk Mas Diki jawab. Itu dari Nisa di Bandung. Oke Nisa, terima kasih pertanyaannya ya. Pertanyaan itu, saya sedang menulis cerpen berlatar sejarah 1998, tapi saya bukan saksi hidup. Apa saya tetap bisa menulis cerita itu dengan jujur? Ya, gimana pendapat Mas Diki? Ini berarti ada kaitannya dengan sejarah. Kaitannya dengan sejarah dengan si siapa? Nisa. Nah si Nisa, kita semua yang ada pada zaman sekarang itu bukan seseorang yang menjadi saksi hidup pada waktu itu, tapi kita bisa melihat atau bisa menjadikan sebuah catatan sejarah itu sebagai gambaran pada masa waktu itu. Jadi kalau misalkan dibilang, bisa nggak sih kita bikin novel yang latar belakangnya itu tentang apa tadi? Latar belakang di tahun 1998. Latar belakang di tahun 1998 itu kita bisa. Karena apa? Karena ada arsip atau catatan sejarah yang udah dibuat oleh sejarawan. Jadi kita mungkin bisa membaca-baca aja dari arsip-arsip itu, atau kita bisa mencari tahu informasi dari si sejarawan ini gitu. Jadi intinya kita tuh nggak harus ngalamin dulu ya. Jadi kita tuh ya sebagai penulis harus bertanggung jawab untuk menyampaikan isi cerita itu. Betul. Contohnya mungkin ada salah satu contoh mudah yang bisa kita pahamin. Contohnya kita tahu kematian itu menyedihkan. Kita tahu kematian itu salah satu luka yang paling dalam. Tapi kita tidak harus merasakan itu untuk merasakan luka. Terima kasih banyak untuk penonton setia Titik Temu, dan terima kasih juga untuk Mas Diki yang udah menyempatkan hadir di podcast saya kali ini, yang
bertemakan sastra sejarah mutakhir. Terima kasih Terima kasih semuanya, sobat guys. Titik Temu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.